Halo semuanya, nama saya Ibnu dengan NIM 7211419091. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data, sistem manajemen basis data. Jadi kita langsung aja ke manajemen sumber daya data. Jadi manajemen sumber daya data yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi data. Yang pertama ada hierarki data. Jadi hierarki data ini adalah data bisnis itu secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam satu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk suatu record, dan record ini yang bergabung untuk membentuk suatu file. Kemudian ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Jadi tabel yang berisi baris dan kolom itu dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Konsep tabel merupakan konsep yang penting karena struktur basis data relasional itu secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Kemudian ada flat files. Jadi flat files itu atau flat data atau file datar itu adalah suatu tabel yang memiliki kolom-kolom yang berulang. Kemudian ada field kunci. Jadi field kunci jadi di suatu tabel adalah suatu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Dan kandidat kunci adalah sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih menjadi kunci. Selanjutnya ada tabel-tabel yang berhubungan. Jadi tabel-tabel tersebut itu berbagi satu field yang sama, yaitu kode. Dan nama field kode ini menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang terhubung secara logis. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur basis data. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Struktur ini itu dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok dan beberapa subkelompok lagi seperti cabang dari sebuah pohon. Dan untuk mendapatkan sebuah record dari satu cabang ke cabang lainnya itu mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Selanjutnya ada struktur basis data jaringan. Jadi struktur basis data ini itu dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu, dan struktur basis data ini juga memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Selanjutnya ada struktur basis data relasional. Jadi sekumpulan basis data seperti ini itu terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel ini tidak disimpan sebagai petunjuk atau halaman, tapi sebagai gantinya relasi antar tabel ini bersifat implisit. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh basis data relasional. Yang pertama ada basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini itu diimplementasikan pada perangkat sistem manajemen basis data seperti Microsoft Access. Tapi implementasi ini itu akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan peranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Selanjutnya ada konsep basis data. Jadi ketika pengguna memikirkan record di dalam suatu basis data, mereka ini secara intuitif akan merasa bahwa urut-urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan ini merupakan cerminan dari urut-urutan penyimpanan record tersebut di dalam disk komputer. Kemudian kita akan bahas mengenai cara membuat basis data. Jadi caranya itu ada tiga. Yang pertama, langkah-langkahnya itu ada tiga. Yang pertama itu menentukan data yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya kita akan menguraikan data-data yang kita butuhkan tersebut, lalu memasukkan data tersebut ke dalam basis data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menggunakan basis data. Biasanya orang-orang itu yang pertama itu ada penggunaan sebagai laporan dan formulir. Jadi mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Jadi ini adalah yang paling common di antara semua penggunaan basis data. Selanjutnya ada query. Jadi query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Selanjutnya ada bahasa query terstruktur. Jadi bahasa query terstruktur atau struktur query language itu adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya.
Lalu selanjutnya ada pemrosesan basis data lanjutan. Jadi pemrosesan analitis online atau analytical processing OLAP itu telah menjadi hal yang semakin umum dalam piranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor juga telah memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation sehingga bisa dilakukan pemrosesan basis data lanjutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai personal basis data. Yang pertama ada administrator basis data. Jadi administrator ini adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan dan mengamankan basis data. Selanjutnya ada programmer basis data. Jadi programmer basis data ini itu beda dengan programmer lainnya. Jadi mereka ini menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Jadi mereka seringkali lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer lain. Selanjutnya ada pengguna air. Jadi pengguna air ini adalah mereka yang membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data dan kemudian menggunakan jawaban dari basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dari unsur pokok lingkungannya. Selanjutnya kita akan menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Jadi sistem basis data atau DBMS ini merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Lalu kelebihan dari DBMS ini antara lain satu adalah kepraktisan DBMS menyediakan media penyimpan permanen yang berukuran kecil, namun banyak menyimpan data jika dibandingkan dengan menggunakan kertas. Kemudian komputer dapat mencari dan menampilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Lalu yang ketiga ada mengambil data secara cepat dan praktis. Selanjutnya meningkatkan keamanan data, lalu mengurangi kejenuhan pengguna, infonya terkini, kemudian memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data, lalu mengurangi duplikasi data atau data redundancy, dan selanjutnya ada meningkatkan keamanan data, lalu selanjutnya memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data. Yang terakhir adalah meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data. Selanjutnya untuk kelemahan DBMS dan antara lain satu, biayanya cukup mahal. Yang kedua, memperkerjakan dan mempertahankan DBA itu agak susah. Lalu yang ketiga adalah sangat kompleks. Selanjutnya itu memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database. Lalu selanjutnya itu memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal disk maupun internal memori agar DBMS dapat bekerja secara cepat dan efisien. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan akan sumber daya resource biasanya cukup tinggi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.